salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan antara Barcelona melawan Real Madrid dalam laga yang berjuluk El Clasico. Dan ini adalah pertemuan ketiga dari dua klub yang rival abadi di Spanyol ini. Dan tentu pertemuan ketiga ini adalah pertemuan yang paling spesial bagi pelatih baru Barcelona, Xavi Hernandez. Karena Xavi adalah seorang legenda dan selama hidupnya dia benar-benar bertarung beneran melawan Real Madrid, baik sebagai pesepak bola maupun sekarang sebagai pelatih ya. Pada pertandingan pertama di La Liga, Madrid berhasil mengalahkan Barcelona 2-1, itu pada saat dilatih oleh Ronald Koeman. Dan pada saat itu memang Barcelona masih compang-camping, banyak yang cedera, lalu masalah krisis finansial dan taktik dari pelatih yang belum jelas pada saat itu. Lalu pada Copa del Rey, Madrid mengalahkan Barcelona dengan skor perpanjangan waktu pada saat itu dengan skor 3-2, dan itu sudah diasuh oleh pelatih Xavi Hernandez, legenda mereka. Dan pertandingan pada Copa del Rey ini cukup seru, tidak seperti sebelumnya Madrid itu dijagokan, tetapi pada Copa del Rey kali itu Barcelona bisa melawan lah dan bisa menampilkan permainan terbaik karena ada satu tambahan amunisi pada saat itu, yaitu Ansu Fati pulih dari cedera dan si Ferran Torres sudah bisa bermain ketika dia awal-awal baru pindah dari Manchester City. Nah, untuk pertandingan kali ini teman-teman, saya kira tidak mudah bagi Madrid untuk memenangkan pertandingan meskipun bermain di Santiago Bernabeu. Saya kira Barcelona itu dalam sejarahnya tidak akan inferior ketika berhadapan dengan Madrid di Bernabeu. Kita ingat pada zaman Jose Mourinho, waktu itu Xavi Hernandez menjadi gelandang Barcelona yang paling terkenal ya, legenda. Mereka mengalahkan Madrid 5-0. Waktu itu Barcelona masih di bawah asuhan Pep Guardiola dan bermainnya di Bernabeu. Dan kebanyakan sekali sih kalau saya lihat di beberapa tahun terakhir, Barcelona itu selalu kalah atau seri di kandangnya sendiri berhadapan dengan Madrid. Malah berhadapan dengan Madrid di Bernabeu, mereka itu lebih dominan. Dan kita nggak tahu pada pertandingan besok ya, karena situasinya sudah berubah. Barcelona yang sebelumnya rapuh, lemah dan banyak yang cedera, sekarang sudah banyak berubah ya. Permainannya sudah tersistematis, terstruktur. Lalu pemain-pemainnya punya motivasi tinggi untuk bisa bertanding dan bisa membawa Barcelona ke level yang lebih tinggi setelah mereka terlempar jauh dari Liga Champions dan juga terlempar jauh di La Liga ya, karena waktu Xavi datang Barcelona masih berada di urutan ke-9, jadi jauh banget dengan Madrid. Dan sekarang poin mereka dengan Madrid berjarak 15 angka ya, dan ini tentu akan menjadi motivasi sendiri bagi pasukan Xavi. Dan bagi Xavi sendiri ini adalah momentum, panggung dia lah untuk bisa menunjukkan kepada dunia dan kepada fans bahwa dia layak dipilih sebagai pelatih dan juga sebagai legenda yang mengenal seluk-beluk sepak bola Barcelona. Dan tentu mengalahkan Madrid ini adalah sebuah keharusan ya bagi Barcelona ya, karena kalau mereka kalah ataupun seri, itu posisi mereka di pimpinan klasmen sudah turun ke posisi keempat, karena sekarang nilainya sama dengan Atletico Madrid 51. Kalau mereka kalah saja itu sudah masuk keempat meskipun mereka tersisa satu pertandingan lagi. Dan ini adalah pertandingan El Clasico, ini pertandingan yang penuh gengsi karena Barcelona ini sudah menampilkan permainan terbaiknya. Ketika memasuki bulan Januari mereka sudah menang 11 kali ya selama dilatih oleh Xavi, dan menangnya besar banget melawan Atletico Madrid, tentu rival juga, dengan mengalahkan mereka 4-2, lalu Valencia 4-1, lalu terakhir itu Atletico Bilbao 4-0, dan Osasuna kemarin itu sudah skornya 4-1. Dan ini adalah pertandingan Jornada ke-29 berhadapan dengan Madrid. Ini tentu akan menentukan apakah mereka masih bisa bertahan di posisi 3 atau turun ke posisi 4. Karena kalau mereka kalah saja mereka sudah turun ke posisi 4. Nah, bagi saya Xavi akan menjadikan momentum ini sebagai momentum awal kebangkitan
Barcelona, dan ini dia mau menunjukkan kelasnya sebagai pelatih karena beberapa klub besar sudah dikalahkan oleh Barcelona. Atletico Madrid itu klub kuat, lalu Valencia juga klub kuat, lalu Atletico Bilbao juga menurut saya klub yang sangat alot di La Liga ya. Tinggal sekarang kalau bisa mampu untuk mengalahkan Madrid, Barcelona itu sudah menunjukkan kelasnya di Eropa lah. Dan karena Madrid ini kan lagi bagus-bagusnya, jadi Madrid ini sedang bangkit setelah dikalahkan oleh PSG pada leg pertama Liga Champions. Dia menang 3-1 di kandangnya sendiri, dan ini adalah Madrid yang sekarang di bawah pelatih Ancelotti ini adalah Madrid yang terbaik di musim ini ya, karena mereka belum tersentuh kekalahan juga. Dan tentu Madrid akan bermotivasi untuk tetap mengambil poin dari Barcelona karena mereka ingin mengambil jarak lebih besar lah dari Madrid dari Barcelona sebagai pemimpin klasemen. Dan tentu mengalahkan Barcelona bagi mereka juga adalah sebuah gengsi. Nah, Barcelona juga menganggap pertandingan ini adalah sebuah pertandingan yang penuh gengsi. Dan untuk Xavi sendiri, jika mereka menang, ini dia akan menunjukkan kelasnya sebagai pelatih terbaik lah di Eropa, karena dia sudah membuktikan itu dalam beberapa bulan saja. Itu Barcelona bisa disulap menjadi tim yang menakutkan di La Liga dengan Liga Eropa. Dia menggilas Napoli 4-1 di kandangnya, lalu kemarin menggilas Galatasaray dengan skor 2-1 di kandang Galatasaray. Dan kemenangan Barcelona ini pada pertandingan Piala Eropa kan selalu menang di kandang lawan, dan kita berharap ini adalah momentum yang bagus. Meskipun bermain di Santiago Bernabeu, Barcelona bisa mengambil poin lah, paling kurang bisa menang. Saya memprediksikan sih Barcelona bisa menang 2-1 atas Madrid, karena Barcelona itu menurut saya secara mental sudah siap, lalu strikernya sudah bisa menggunakan peluang dengan begitu efektif. Saya akan memberi prediksi siapa-siapa line up starting 11 yang akan menjadi pilihan utama Xavi pada pertandingan El Clasico. Tentu kiper Ter Stegen, lalu di kanan ada Dani Alves karena sekarang Sergio Dest cedera, tetapi Dani Alves ini bermodalkan pengalaman karena dia akan berhadapan dengan pemain yang begitu cepat, speednya bagus, si Vinicius Junior. Dan saya kira pada pertandingan di Copa del Rey melawan Madrid kemarin, Alves itu berhasil mematikan si Vinicius Junior ya. Dan pada pertandingan itu kan Vinicius itu nggak berkutik apa-apa berhadapan dengan Alves dengan pengalaman, meskipun kecepatan lari Alves itu berkurang. Saya kira dia akan tetap menjadi starter dan menjadi pemain pembeda lah pada pertandingan ini. Lalu di tengah saya memasang Ronald Araujo sebagai bek yang tangguh di lini tengah. Lalu ada temannya, mitranya Gerald Pique, dan nanti jika dicadangkan akan dicadangkan dengan Eric Garcia ya. Lalu di kiri seperti biasa tentu Jordi Alba yang tentu akan menjadi motor serangan di sisi kiri juga. Lalu di tengah ini tentu sangat dilematis bagi Xavi ya, karena kita tahu 4 pemain Barcelona ini saling bersaing ya. Ada tentu posisi yang tidak tergantikan adalah Sergi Busquets sebagai gelandang bertahan. Lalu di depan ada Pedri kita tahu dalam beberapa pekan terakhir bermainnya sangat apik, sangat motor penyerang di lini tengah Barcelona lah, yang bisa memecah kebuntuan Barcelona. Menurut saya Pedri itu salah satu. Lalu Xavi akan mengalami dilema apakah dia memilih Frenkie de Jong atau Pablo Gavi. Saya sih memilih Gavi karena Frenkie de Jong ini setiap kali berhadapan dengan Madrid itu pasti selalu bermainnya kurang terlalu bagus ya. Meskipun dalam beberapa pekan terakhir positioning dari Frenkie de Jong ini sangat bagus, bermain tanpa bolanya sangat bagus. Tetapi yang menjadi titik lemah dari Frenkie de Jong ini adalah spiritnya untuk bertarung di lini tengah itu kurang terlalu bagus. Padahal kan bermain dengan Madrid butuh pemain gladiator di lini tengah ya, karena ada Toni Kroos, ada si Luka Modric di tengah dengan Valverde ya, karena kita tahu Casemiro nggak bisa diturunkan karena cedera. Dan menurut saya Gavi ini adalah pemain yang sangat penting untuk bisa
menyaingi, melawanlah si Toni Kroos dengan Luka Modric. Kita ingat pada saat Barcelona dilatih oleh Luis Enrique, dia selalu menggunakan Sergi Roberto untuk mengkawal Toni Kroos atau Luka Modric, sehingga pada saat Luis Enrique memimpin Barcelona pada saat itu ya Barcelona selalu menang ketika melawan Madrid. Saya kira Xavi mudah-mudahan akan menerapkan strategi yang sama untuk mengkawal Modric dengan Toni Kroos, dengan pemain-pemain yang gladiator dan tangguh di lini tengah. Dan menurut saya adalah Gavi adalah pemain yang cepat karena dia bagus untuk menyerang, juga bertahannya juga sangat bagus, dan dia adalah pejuang ya. Dan dia mampu untuk berduel dengan pemain-pemain seperti Toni Kroos dengan Luka Modric, atau nanti jika dipasang dengan Valverde, sehingga pekerjaan dari Busquets dan Pedri itu akan lebih mudah ya. Lalu Gavi juga bisa menyambungkan lini tengah dengan lini depan karena dia bisa berposisi sebagai gelandang between ya, di antara striker dengan pemain tengah ya. Jadi Gavi ini menurut saya perlu menjadi pilihan utama dari Xavi. Nanti bisa dicadangkan dengan Frenkie de Jong pada babak kedua pada menit ke-70 lah. Lalu di depan saya akan memilih winger sebagai kanan Ousmane Dembélé, karena Dembélé itu sudah terbukti jika Dembélé itu masuk, saya kira ini sangat kewalahan Madrid. Apalagi Mendy ini kan cedera. Ini kesempatan bagus untuk Barcelona untuk bisa menusuk lebih ke dalam ya, dengan masuknya Ousmane Dembélé di starting 11. Lalu di tengah ada Aubameyang seperti biasa karena dia sangat efektif di lini depan. Lalu di kiri seperti biasa saya menjagokan Ferran Torres. Nah, dengan skema seperti ini saya memproyeksikan dan prediksikan Barcelona bisa menang 2-1 atas Madrid kali ini. Jadi teman-teman semua, sekian dulu. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe channel kami ini, karena kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkait dengan Barcelona. Terima kasih.